Iya, iya, iya. Saya minta KTP-nya. Tiba-tiba dari belakang ada orang yang mau nunjuk. Siapa ini orang mau nunjuk? Saya dapat info sih, nggak tahu juga ya. Saya dapat info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, ketemu lagi kita sobat membahas masalah kedatangan Marcel ke Padepokan Nursat Sejati. Nah, di sini sobat saya akan mengulas sedikit tentang bagaimana Marcel mendapat perlakuan serangan fisik saat berkunjung ke Padepokan Nursat Sejati. Nah, pada kondisi ini sobat, kita akan melihat siapa sebetulnya yang melakukan serangan fisik ini sobat. Yuk sama-sama kita saksikan videonya sobat. Kamu masuk wilayah orang, saya tanya baik-baik. Ya kan? Iya, 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 iya. Saya minta KTP-nya. Kamu masuk wilayah orang, saya tanya baik-baik. Ya kan? Iya, 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 iya. Saya minta KTP-nya. Sentuhan fisik ya. Sentuhan fisik. Makanya. Udah ya, sentuhan fisik proses ya. Oke, udah ada sentuhan fisik. Nah, begitu silakan. Tuh. Ada yang buah tuh, ada yang buah. Ini banyak penuh dengan ancaman ya. Banyak penuh dengan ancaman ya. Ini saya mau dipukul tadi ya. Dari potongan video tadi sobat, itu jelas sekali terlihat si penyerang ini memang berdiri di belakang kepala desa dan awalnya memang tak tersorot oleh kamera. Nah, di saat itu Marcel sedang berdiskusi atau berdebat dengan kepala desa. Tiba-tiba dia muncul dari belakang. Dia muncul dari belakang langsung menyerang Marcel. Berarti ada kontak fisik di sini sobat. Nah, di sini Marcel pun langsung kaget dan dia juga mundur, berusaha menghindar dari area tersebut. Dan ini kalau kita lihat sobat, hal yang tidak perlu terjadi saya pikir. Karena kenapa? Di sini udah ada kepala desa. Di sini juga ada pengacara. Harusnya dua tokoh ini, pengacara dan kepala desa, sudah bisa meredam keributan atau kericuhan yang terjadi. Namun kita tidak tahu kenapa orang ini begitu berani melakukan penyerangan seperti itu gitu. Di saat orang lain sedang asik memperhatikan perdebatan antara kepala desa dengan Marcel ini. Nah, yang jadi pertanyaan kita sobat, siapa sih orang ini gitu? Ini siapa? Kok berani sekali dia melakukan serangan fisik seperti itu? Yang awalnya kondisi perdebatan tadi seharusnya ya berjalan dengan baik ya, itu biasa. Namanya juga adu argumen ya. Namun saat terjadi serangan fisik tadi ya, situasi langsung berubah sobat. Dan ini tentu menjadi situasi yang tidak memungkinkan untuk seorang Marcel berargumen lebih jauh di lokasi itu gitu. Dan yang seperti yang kita bilang tadi, bahwasannya ya itu siapa sebetulnya orang ini. Kenapa dia berani sekali untuk menyerang seorang Marcel yang udah bicara secara baik-baik, udah bicara tanpa kekerasan yang di situ. Apalagi dia masuk ke kampung orang ya tentu dengan adat yang sopan gitu, walaupun terjadi perdebatan ya dengan kepala desa gitu. Nah sobat, dari pertanyaan kita tadi, ini siapa sebetulnya? Orang ini siapa? Dan ternyata Marcel mengungkapkan sendiri siapa orang ini sebenarnya di saat terjadi podcast di mana Marcel diundang oleh Deddy Corbuzier, yaitu di podcastnya Deddy Corbuzier gitu. Nah, ayo kita simak sobat potongan video saat podcast dengan Deddy Corbuzier.
Setahu saya tuh kayak, setahu saya KTP tuh kalau nginep kan. Iya ya, 1 kali 24 jam. Iya, kalau Nah. mungkin peraturan di situ orang mau beli bakso aja harus nyerahin KTP mungkin. Iya ya, bisa. Bisa jadi kan, saya juga nggak tahu kan, makanya saya nanya, ini KTP saya buat apa ya Pak? Nah ketika saya nanya KTP buat apa, baru tiba-tiba dari belakang ada orang yang mau nunjuk. Siapa ini orang mau nunjuk? Saya dapat info sih, nggak tahu juga ya, saya dapat info kalau nggak salah sih supirnya Mas Udin. Terus nggak ketonjok? Apa? Enggak. Ya nggak, kok bisa nggak tonjok gitu loh? Itu dihadang sama penjagaannya dia. Oh. Ada penjagaan di sana ormas, dia ngejagain, jangan kasar gitu. Iya. Ya diduga sih, katanya sih diduga itu supirnya Mas Udin. Tapi kita masih menghargai ya bahwa Iya. di sana ormasnya Iya, melerai. melarang itu ya. Iya, betul. Hal itu positif lah. Iya, Hal itu positif. Di sini Marcel atau pesulap merah menyatakan bahwasannya diduga itu adalah sopir dari Gus Samsudin atau Gus Udin. Nah, berarti di sini sobat, kalau kita lihat memang ini adalah orang Padepokan gitu. Nah, saya pikir waktu melihat dari awal tadi video itu, pada saat video ini mulai keluar, saya berpikir itu adalah masyarakat atau orang desa yang ada di lingkungan Padepokan. Namun, anggapan saya sobat ternyata salah. Ternyata ini adalah sopir dari Gus Samsudin. Nah, kalau kita cermati apa yang terjadi di tayangan itu sobat, alangkah tidak baiknya melakukan kontak fisik ya. Karena mungkin mereka tidak tahu bahwa tayangan ini itu adalah live di media sosial gitu. Kalau menurut saya hal ini tidak seharusnya terjadi. Di saat sudah ada kepala desa dengan pengacara yang ada di situ, kurang apa lagi ya? Kurang apa lagi? Udah ada kepala desa sama pengacara, dan Marcel dan teman-teman cuma kameramen dan tidak membawa apa-apa untuk memprovokasi segala sesuatu yang ada di situ gitu. Dan mereka cuma hanya untuk membuktikan kepada Padepokan Nurzat Sejati, yaitu khususnya kepada Gus Samsudin gitu. Dan gambaran apa yang kita lihat di video tadi, ya menggambarkan orangnya Padepokan ini atau sopir ini tidak bisa menguasai emosi dia gitu, dan melakukan hal atau sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Dan ini memang sentuhan fisik yang seperti itu ya akhirnya juga memprovokasi yang lain. Lebih kurang seperti itu, karena ada di momen yang tadi orang ini muncul terus dan nampak ketidaksenangan dia kepada Marcel dan teman-teman. Dan ini tentu sesuatu yang tidak baik sobat. Yang namanya Padepokan yang biasanya menerima tamu atau menerima pasien yang sakit, dan kelihatan ya salah satu orangnya termasuk arogansi ya. Dan sopirnya Samsudin ini, kalau memang itu memang diduga sopirnya dari Samsudin, ya tidak sewajarnya melakukan kekerasan kepada Marcel, karena Marcel pun sudah berdialog ya, berdialog dengan baik, berdialog dengan kepala desa dan pengacara. Kenapa juga seorang supir dari Gus Samsudin yang notabene adalah orang Padepokan itu melakukan tindak kekerasan terhadap tamu yang seharusnya diterima dengan baik oleh pihak Gus Samsudin. Dan ini ya tentu memberikan cermin yang tidak baik sobat, yang mana kita lihat sebelumnya. Kalau kita lihat tayangan-tayangan dari Padepokan Nurzat Sejati ini, terlihat orang-orang cukup santun dan terlihat Gus Samsudin ini begitu karismatik di Padepokan itu. Namun ternyata salah satu orangnya Gus Samsudin atau sopirnya dari Gus Samsudin yang boleh diduga ya sopirnya Samsudin ini melakukan tindak yang arogansi ya. Sementara kepala desa ataupun pengacara juga tidak arogansi ya. Kalau kita ada mulut ya mungkin boleh-boleh aja ya. Cuman kalau udah bicara tentang sentuhan fisik itu cukup membahayakan bagi orang lain. Dan ini seharusnya memang ada konsekuensinya kalau seandainya pihak Marcel juga bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib gitu. Dan mudah-mudahan sobat, kita berharap hal ini tidak akan terjadi lagi ya. Tidak akan terjadi lagi saat orang datang ke Padepokan Nurzat Sejati.
Apalagi dari pembicaraan Marcel di podcastnya Deddy Corbuzier, ya pihak kepala desa mengundang sekali lagi Marcel untuk datang dan membuktikan dengan Gus Samsudin tentang apakah Gus Samsudin itu trik atau asli dari hal pengobatannya ya. Dan tentu ini ya menjadi sesuatu hal yang menjadi pertimbangan dari Marcel atau Pesulap Merah untuk berat datang ke tempat itu. Dan mudah-mudahan sobat kita berharap sebetulnya agar terjadi pembuktian ya dari pihak Gus Samsudin ini yang katanya melakukan trik sulap dalam pengobatannya, seperti keris petir, seperti kelapa gitu kan, seperti yang telah dibilang oleh Pesulap Merah atau Marcel Radival. Dan kalau seandainya terjadi pembuktian itu, dan kita berharap apapun hasilnya, masing-masing akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang dibuktikan nantinya. Dan tentu ini yang selama ini yang kita tunggu-tunggu sobat, karena banyak pihak yang menyatakan bahwasannya Gus Samsudin ini menggunakan trik sulap dalam pengobatannya. Pengobatan yang dijalankan seperti itu tentu tidak baik sobat. Apalagi orang yang datang berobat ini adalah orang-orang yang memang kepingin sembuh. Dan apa jadinya kalau hal itu cuma trik atau cuma sulap gitu ya. Dan tentu akan banyak mengecewakan orang-orang yang akan berobat ke Padepokan Mursyad Sejati. Baik sobat, demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya minta KTP. Ya. Tiba-tiba dari belakang ada orang yang mau nunjuk. Siapa ini orang mau nunjuk? Saya dapat info, nggak tahu juga ya. Saya dapat info